Pernah nggak sih ngerasa kewalahan, cemas, atau mungkin ya terbebani sama pikiran-pikiran negatif? Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah konsep yang sebenarnya udah lama ada, tapi ternyata bisa jadi kunci buat kita nemuin ketenangan di tengah dunia yang serba riuh ini. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, tekanan kerjaan, tugas kuliah, tuntutan sosial, perasaan stres dan cemas itu rasanya udah jadi teman akrab ya. Kayak kita tuh lagi lari di lintasan maraton yang nggak ada garis finishnya. Dan ini bukan cuma perasaan doang loh, datanya beneran ada. Sebuah studi bahkan menemukan kalau sekitar 1 dari 4 orang itu pernah ngalamin tantangan kesehatan mental. Jadi, ini beneran sebuah perjuangan yang kita hadapi bareng-bareng. Apalagi nih buat para pelajar dan mahasiswa. Tuntutan akademis sama pergaulan sosial itu sering banget bikin stres, cemas, bahkan sampai kelelahan mental yang parah, atau yang kita kenal dengan istilah burnout. Jelas, kita semua butuh solusi. Pertanyaannya, solusinya apa dong? Nah, jawabannya mungkin ada di sebuah pola pikir yang namanya husnuzon. Mungkin kedengarannya agak asing ya, tapi konsepnya itu sebenarnya simple banget dan bisa dipakai sama siapa aja. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Husnuzon itu, kalau diartiin langsung artinya prasangka baik. Kata ini asalnya dari dua kata, husnu yang artinya baik, dan zon yang artinya prasangka. Jadi, intinya sih, ini tuh seni untuk selalu berusaha melihat sisi baik dan niat baik dari segala sesuatu dan semua orang. Biar gampang, kita bandingin aja. Di satu sisi, ada husnuzon yang ngajak kita buat percaya sama niat baik orang lain. Ini yang bisa ngebangun kepercayaan dan hubungan jadi kuat. Nah, di sisi lain ada lawannya, seuzon atau prasangka buruk, yang justru ngeracunin hubungan dan ketenangan batin kita dengan rasa curiga. Oke, terus gimana caranya kita bisa narapin husnuzon ini di kehidupan kita sehari-hari? Konsep ini sebenarnya gampang banget, karena cuma berdiri di atas 3 pilar utama yang sangat praktis. Kerangkanya simple kok, dan semuanya berpusat di 3 pilar ini. Pertama, berprasangka baik sama kekuatan yang lebih besar dari kita, bisa Tuhan, alam semesta, atau takdir. Kedua, berprasangka baik sama diri kita sendiri. Dan yang ketiga yang mungkin paling menantang nih, berprasangka baik sama orang lain. Yuk kita bahas satu-satu. Pilar pertama ini ngajak kita buat lihat gambaran yang lebih besar. Ini tuh soal percaya kalau selalu ada kebaikan dan hikmah di balik setiap kejadian, bahkan di kejadian yang paling sulit sekalipun. Gimana cara prakteknya? Mulai aja dari hal kecil, bersyukur sama apa yang kita punya sekarang. Waktu ada tantangan datang, kita latih diri buat sabar dan ikhlas. Dan yang paling penting, tanamkan keyakinan kalau di balik setiap kegagalan atau keberhasilan, itu pasti ada pelajaran berharga yang tersembunyi. Oke, sekarang kita beralih ke dalam diri kita. Husnuzon sama diri sendiri itu intinya adalah ngebangun kepercayaan diri dan ketangguhan mental dari dalam. Artinya, kita milih buat optimis, bahkan pas lagi susah-susahnya, dan nggak gampang nyerah gitu aja. Jadi orang yang gigih atau ulet buat ngejar tujuan. Dan yang nggak kalah penting, kita ambil inisiatif. Jangan cuma nunggu, biar jadi produktif dan bisa bikin perubahan. Nah, ini cara kita buat ngambil alih kendali dari rasa cemas. Pilar yang terakhir ini soal gimana kita berinteraksi sama dunia di sekitar kita. Ini kunci buat punya hubungan sosial yang lebih sehat dan harmonis. Kuncinya satu, kita secara sadar milih buat mikir positif soal niat orang lain. Hormati mereka, hindari curiga yang nggak ada buktinya, dan jauh-jauhin deh perasaan iri atau dengki. Ini bisa ngubah total cara kita mandang dan berhubungan sama semua orang. Jadi, apa hasilnya kalau kita berhasil nerapin ketiga pilar ini? Wah, manfaatnya gede banget dan langsung menjawab masalah stres dan cemas yang kita omongin di awal tadi. Apa hasilnya? Dengan husnuzon, jiwa kita jadi lebih tenang, bebas dari beban pikiran negatif. Hubungan kita sama orang lain jadi lebih kuat karena nggak gampang salah paham. Kita jadi lebih termotivasi. Dan pada akhirnya, inilah jalan menuju kedamaian batin yang sejati. Dan ini bukan cuma teori loh, penelitian akademis juga mendukung hal ini. Sebuah studi di Jurnal Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam nyimpulin kalau husnuzan itu terbukti bisa bantu ngurangin kecemasan, ngebangun ketahanan mental, dan memperkuat hubungan sosial kita. Jadi pada akhirnya, husnuzon itu bukan cuma soal berpikir positif aja. Ini adalah sebuah strategi aktif buat penyembuhan diri atau self-healing. Sebuah alat yang praktis banget buat ngebangun ketangguhan mental kita dalam menghadapi tantangan hidup modern.
Oke, sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan buat dijawab sekarang, tapi buat direnungkan. Dengan semua yang udah kita bahas barusan, satu aja pikiran negatif apa yang mau Anda pilih buat dilawan dengan prasangka baik mulai hari ini?